Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel saya. Saya hari ini akan membahas tentang bagaimana sebenarnya menulis artikel jurnal ya dengan bantuan artificial intelligence ya. Dalam hal ini saya menggunakan ChatGPT ya, satu aplikasi yang saat ini sedang viral tentu saja. Oke, langsung saja tanpa membuang-buang waktu ya, saya akan mulai dari saya akan share screen ya, dan nanti kita akan lihat sama-sama bagaimana sebenarnya ChatGPT ini digunakan untuk membantu membuat jurnal ya. Oke, kita akan buka dari awal ya, ini situsnya yaitu chat.openai.com/chat ya. Saya akan buka. Nah, langsung otomatis langsung masuk ke tampilannya seperti ini ya. Saya yakin semuanya sudah terbiasa dengan aplikasi ini. Nah, hari ini saya langsung memberikan contoh tentang bagaimana sebenarnya membuat sebuah jurnal ya. Nah, tentu saja ya perlu kita pahami bahwa jurnal itu nanti ditulis sesuai dengan template ya, template yang ada pada masing-masing pengelola jurnal. Tetapi secara umum bahwa yang namanya jurnal itu ya tentu saja dia ada standar bakunya ya. Dia ada mulai dari judul otomatis, kemudian juga ada abstrak, kemudian juga ada nanti latar belakang atau pendahuluan, kemudian metodologi yang digunakan, kemudian pembahasan gitu ya, atau data yang ditemukan, temuan data ya, kemudian juga pembahasan di sana ada deskriptif, analisis ya, dan juga sampai kepada konklusi atau kesimpulan dan diakhiri dengan daftar pustaka. Nah, kebetulan karena expert saya di bidang ekonomi Islam atau ekonomi syariah ya, Islamic Economic and Business ya, maka saya akan coba memberikan contoh tentang bagaimana sebenarnya membuat sebuah artikel jurnal dengan bantuan ChatGPT ini. Nah, tentu saja hal pertama yang harus kita ketahui adalah terkait dengan judul gitu ya. Tapi ya kita juga bisa membuat atau mungkin memberikan atau meminta bantuan gitu ya dari ChatGPT ini untuk memikirkan atau untuk memberikan propose ya to us ya, usulan kepada kita untuk membuat sebuah judul. Oke, berarti saya awali dengan pilihan ataupun apa ya disebut dengan mungkin sajian ya, judul-judul yang diusulkan ya, usulan dari ChatGPT ini tentang judul. Misalnya saya akan buat dulu kan, misalnya berikan contoh judul jurnal ya tentang misalnya ekonomi Islam dalam pandangan atau menurut ya, langsung aja ya, langsung menurut Ibnu Taimiyah. Nanti satu lagi saya juga akan buatkan Ghazali. Oke, dari pertama yang kita lakukan adalah memilih judul ya, walaupun nanti lebih tepat sebenarnya topik ya, tapi berarti sini saya tekan judul saja lah biar lebih spesifik ya. Oke, kita akan lihat. Jadi usulan apa saja yang diberikan oleh ChatGPT ini untuk memilih judul. Nah, nah ini kita bicara tentang jawabannya itu adalah sayangnya karena hidup sekitar tertentu tidak ada jurnal yang secara khusus membahas pandangan ekonomi Islam menurut beliau. Nah, ini ada pilihan-pilihan yang walaupun ChatGPT ini membaca atau menjawab dengan oh ya Ibnu Taimiyah itu 700 tahun yang lalu gitu ya, secara khusus tidak ada, tapi ini memberikan beberapa contoh nih ya, specifically in English ya. Ini ada 5 pilihan ya yang diusulkan oleh 3GPT ya, ChatGPT ya maksud saya ya. Yang pertama adalah terkait dengan the concept of social justice in Islamic economic study based on Ibn Taimiyah perspective. Yang kedua adalah entrepreneurship and business ethics in Islamic perspective, an analysis from writing of Ibn Taimiyah, the role of zakat in poverty alleviation, a study based on Ibn Taimiyah approach. Kemudian Islamic banking and finance, listen from Ibn Taimiyah concept of money and capital, dan Ibn Taimiyah concept of al-mal and implication for Islamic and business. Mungkin karena ini pakai bahasa Inggris, saya coba tukar ya. Boleh yang dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia.
Coba kita lihat karena ini kan pakai bahasa Inggris gitu ya. Saya pengen jawabannya pakai bahasa Indonesia karena kita orang Indonesia gitu ya. Boleh yang dengan bahasa Indonesia. Mudah-mudahan ChatGPT-nya ini dia tahu ya, bisa ya. Jadi masih kembali ke awal gitu bahwa contoh dari judul yang diberikan yang diusulkan kepada kita untuk memberikan apa judul jurnal. Nah, kayaknya udah mulai berjalan ini karena saya menggunakan untuk OpenAI-nya ini adalah free ya, gratis, maka dia agak berbeda dengan yang berbayar. Mungkin bagi pendengar atau bagi pemirsa yang ingin mendengar yang ingin mungkin lebih lebih cepat, kemudian itu ada yang edisi berbayar. Oke, kita lihat di sini tentang pandangan ekonomi Islam menurut Ibnu Taimiyah, saya tidak ada judulnya secara khusus membahas hal tersebut ya, padahal ya ada lah ya, tapi dia juga ngasih walaupun tidak memberikan istilahnya itu apa awalnya, tapi kemudian dia juga ngasih contoh. Karena saya minta bahasa Indonesia, makanya keluarnya bahasa Indonesia. Kita lihat dia terjemahan dari konsep keadilan sosial dalam ekonomi Islam. The concept of justice in Islamic economic. Oh ya, dia berarti ini seperti ini ya. Kemudian juga kewirausahaan, berarti ini terjemahan dari yang di atas yang sebelumnya yang dengan menggunakan bahasa Inggris. Oke, berarti di langkah pertama kita sudah menemukan atau kita sudah mendapatkan beberapa contoh dari pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah. Ya, yang pertama usulnya ada tentang keadilan sosial, kemudian yang kedua tentang kewirausahaan dan etika bisnis, kemudian yang ketiga terkait dengan peran zakat dalam mengurangi kemiskinan, ya, kemudian juga ada perbankan dan juga keuangan Islam. Ya, tadi ada 5, berarti ini adalah ya terjemahan dari jawaban sebelumnya karena saya memintanya pakai bahasa Indonesia gitu ya. Oke, di sini ada tadi perbankan dan keuangan, pelajaran dari konsep uang dan modal menurut Ibnu Taimiyah. Kemudian yang kelima itu tentang konsep al-mal ya atau harta dalam pemikiran Ibnu Taimiyah dan implikasinya untuk ekonomi dan keuangan Islam. Oke ya. Di sini juga dia pintar juga menyebutkan bahwa judul itu membahas topik terkait dengan ekonomi itu, tapi kemudian nanti dalam cara penulisannya kita akan melihat kepada masing-masing gaya selingkung dari jurnal atau kita merujuk kepada template yang ada. Oke, sepertinya saya juga tertarik untuk melihat tentang kewirausahaan ya, karena kebetulan memang cukup ramai nih tentang kewirausahaan ya. So saya akan klik ini udah langkah kedua ya. Jadi langkah kedua tentang jurnal adalah kewirausahaan. Tapi saya tukar, saya nggak mau pakai etika bisnis, tapi lebih langsung kepada kewirausahaan. Atau boleh juga saya pakai ke etika bisnis saya. Oke, saya mau tulis di sini tentang outline artikel jurnal dengan judul tadi ya. Saya ambil yang etika bisnis saja. Etika bisnis dalam perspektif Islam ya menurut Ibnu Taimiyah. Jadi sedikit saya rubah untuk judulnya ya, sedikit saya tulis gitu ya. Saya kata tuliskan outline artikel jurnal dengan judul etika bisnis dalam perspektif Islam menurut Ibnu Taimiyah. Kita lihat dia memberikan outline tidak ya di ChatGPT ini ya. Oke, tadi saya menyebutkan secara detail etika bisnis dan perspektif Islam menurut Ibnu Taimiyah. Pendahuluan, latar belakang, perusahaan, maksud, tujuan penelitian. Nah, ini masih dia biasanya akan sesuaikan dengan template jurnal yang ada. Nah, dia bisa kita di pendahuluan itu latar belakang, rumusan, tujuan, oke, masih bisa diterima. Konsep etika bisnis dan perspektif Islam, pengertian etika bisnis, perspektif Islam terhadap etika bisnis, konsep etika bisnis dalam Islam, kemudian juga ada sekilas tentang biografi dari Ibnu Taimiyah ya, kemudian penerapan etika bisnis dalam konteks modern gitu ya. Nah, termasuk juga pemikiran dari ekonomi, pemikiran dari etika bisnisnya menurut Ibnu Taimiyah. Nah, di sini disebutkan ya, jadi artikel ini diuraikan tentang konsep etika bisnis dan perspektif Islam, pemikiran Ibnu Taimiyah ya mengenai etika bisnis dan cukup panjang di situ. Dia biasanya juga memberikan rekomendasi untuk melihat kepada template yang ada. Oke. Kalau kita lihat di sini sama ya, di sini sudah ada pembahasannya nih.
dia biografinya dia sekilas, kemudian pemikiran ekonomi, pemikiran Ibnu Taimiyah tentang etika bisnis dan juga pandangan Ibnu Taimiyah tentang kejujuran, amanah dan tanggung jawab dalam bisnis. Ya, sudah sangat cukup membantu ya, sangat cukup membantu untuk istilahnya itu ketika kita menulis artikel jurnal. Oke, kita sudah tahu. Saya pengen coba untuk membuat apakah ChatGPT ini bisa membuat abstrak ya. Karena setelah biasanya nama judul, kemudian nama penulis, kemudian ada institusi, biasanya ada abstrak. Coba saya ingin buktikan, tuliskan abstrak ya, jurnal dengan judul, kita lihat ya, dengan judul etika bisnis dalam perspektif Islam menurut Ibnu Taimiyah. Kita lihat ya, apakah dia juga bisa menuliskan abstrak ya. Kalau bisa menuliskan seperti sangat luar biasa. Berikut adalah contoh abstrak jurnal dengan etika bisnis dan perspektif Islam. Kita lihat etika bisnis merupakan yang penting. Etika bisnis. Oh, tadi saya lupa, saya boleh juga nanti saya copy dulu, tidak boleh lebih dari 200 kata ya. Kita tahu bahwa yang namanya abstrak itu dia tidak lebih ya, tidak boleh lebih ya, rata-rata itu 200 sampai 250. Kita lihat. Ini cukup lumayan juga, cukup banyak ya, tapi tadi saya nggak batasi. Oh, oke, sangat menarik ya. Jadi di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu dia ngomongin 5 halaman depan lah. Itu dia bicara tentang latar belakang ya, kemudian juga tujuan dari artikel ini ya, kemudian juga hasil penelitian ya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep etika bisnis dalam Islam dapat diterapkan dalam konteks bisnis modern, dapat memberikan bagi praktisi bisnis dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, artikel ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bisnis dalam perspektif Islam, khususnya pandangan Ibnu Taimiyah dengan memberikan kontribusi bagi praktisi bisnis. Oke, dia masih agak, kalau menurut saya ini ya, masih agak kurang mendalam, tetapi sudah sangat cukup bagus karena dia sudah memenuhi syarat untuk membuat abstrak ya. Di sini ada lihat di sini ada dia latarnya, kemudian yang di sini itu ada metode penelitiannya atau tujuannya ya, kemudian hasil penelitian itu ada di sini. Oke, saya mau ulang lagi dengan kata-kata ini, tapi saya sebutkan tidak lebih ya, tidak lebih dari 200, 250 lah ya, kalau 250 terlalu sedikit, 250 kata. Kita lihat. Tuliskan abstrak jurnal dengan judul etika bisnis dalam perspektif Islam menurut Ibnu Taimiyah, eh, tidak lebih dari 250 kata. Nah, kita lihat dia hampir sama dengan yang sebelumnya gitu ya. Tapi dia lebih pendek. Kita lihat etika bisnis merupakan aspek penting dalam kehidupan berbisnis. Oke. Dia dipotong menjadi 4 baris. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep etika bisnis dalam perspektif Islam dan pemikiran Ibnu Taimiyah. Oke, dannya harusnya menurut Ibnu Taimiyah ya. Kemudian di sini ada tambahkan, kami menggunakan metode deskriptif analitis. Biasanya itu penulis ya, harusnya penulis menggunakan deskriptif analisis dengan melakukan analisis literatur dan case study. Hasil penelitian menunjukkan, wih, sangat luar biasa ya. Coba saya tambahkan, mungkin teman-teman ada yang begitu, tambah dengan kata kunci ya, tambah dengan kata kunci. Kita lihat bener nggak nih keywordnya nih ya, karena saya kan mintanya pakai kata kunci. Beberapa kata kunci yang digunakan dalam sekian adalah Islam, Ibnu Taimiyah, etika bisnis, kejujuran, amanah, tanggung jawab, ketersediaan, praktik bisnis, etis, berkelanjutan, analisis literatur, dan studi kasus. Oke lah ya, ada berapa yang boleh yang bisa kita ambil. Oke, itu, itu tadi sudah sampai kemana, ke membuat abstrak. Sekarang yang berikutnya adalah latar belakang. Saya akan berikan, tuliskan latar belakang jurnal dari misalnya tadi ya, etika bisnis ya, etika bisnis Islam menurut Ibnu Taimiyah. Ini harusnya panjang, tetapi kayaknya dia nggak mungkin terlalu panjang sekali. Tapi kita akan lihat, tuliskan latar belakang jurnal etika bisnis Islam menurut Ibnu Taimiyah. Ini contohnya. Kita ini harusnya ini panjang sekali nih. Ya, tinggal ditambah dengan referensinya. Ya, kemudian nanti bisa menggunakan metode yang digunakan. Tadi dia menyebutnya dengan descriptive analysis atau case study atau studi kasus ya.
Ini harusnya ini cukup panjang ya. Jadi kalau untuk jurnal minimal itu 2 sampai 3 halaman. Nanti kita bisa tambahkan ya. Ini bicara tentang banyak nih, tentang bisnis sebagai kegiatan, kemudian etika bisnis memberikan penting, kemudian Ibnu Taimiyah seorang ulama gitu ya, kemudian juga pandangan Ibnu Taimiyah mengenai etika bisnis dengan dapat berikan pandangan baru. Oke lah, cukup bagus ya, lumayan lah untuk penelitian mengenai etika bisnis dan penting Islam. Ya, penting untuk dikaji nanti dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsep etika bisnis dalam Islam dan memberikan kontribusi bagi praktisi. Oke, tambah lagi karena saya masih kurang. Tambah lagi dengan referensi atau dengan kutipan ya. Dengan kutipan kita lihat karena saya masih kurang nih kalau di latar belakang itu harus banyak gitu ya. Nah, setelah itu, setelah latar belakang, oh, dia ada tambahannya kan. Menurut Ibnu Taimiyah etika ini sangat penting dalam Islam dan tidak dapat dipisahkan dari nilai moral dan agama. Oke, betul, setuju. Ya, beliau berpendapat bahwa kejujuran, amanah, dan tanggung jawab adalah 3 nilai moral penting yang harus dipegang teguh dalam menjalankan bisnis. Oke lah, setuju ya. Tapi kita lihat nih, saya kan mintanya pakai referensi ya, pakai kutipan. Kita tadi pakai mengutip nggak nih dari tokoh-tokoh atau mungkin dari buku yang ada. Oke, diambil dari sebuah studi terbaru oleh M. Iqbal Riza dan Syarifah Ainiyah di Universitas Indonesia menemukan bahwa, oke, wih, ternyata dia pinter ya. Dia menyebutkan referensinya gitu ya. Jadi di sini referensi itu Riza dan Ainiyah tahun 2020. Jadi siap-siap mungkin Bapak Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya yang mungkin bisa jadi akan dikutip oleh ChatGPT ini tulisan-tulisannya ya, terutama dia yang open gitu. Oke, saya nggak boleh selesai untuk latar belakang. Berikutnya adalah saya ingin tahu tentang sebenarnya tadi metode ya, metode yang digunakan adalah saya mau pakai case study lah ya, karena kalau deskripsi ini terlalu biasa sekali. Studi kasus ya. Oke, kita lihat metode yang digunakan adalah studi kasus. Moga-moga dia masih nyambung ke atas. Mm-mm. Oke, diulang lagi tentang Ibnu Taimiyah. Maaf sebelumnya ternyata ada apa ternyata pada outline sebelumnya tidak disebutkan bahwa metode yang digunakan adalah studi kasus. Oke. Ya nggak apa-apa lah. Gitu. Tapi kan di abstraknya tadi saya sebutkan kan ya, kalau descriptive analysis itu terlalu biasa gitu ya. Maka saya mau pakai yang tadi studi kasus maksudnya. Tapi kalau dia menjelaskan tentang metode studi kasus adalah gitu ya, itu saya rasa bisa gitu ya. Oke, nggak apa-apa lah. Jadi tapi di sini walaupun dia tidak menjawab, tapi dia menyebutkan juga bahwa studi kasus ini dilakukan dengan menganalisis perilaku bisnis perusahaan dan dalam mengambil keputusan etis dalam menjalankan bisnis serta bagaimana perusahaan mengintegrasikan. Oke, masih logis lah ya, masih bisa diterima gitu ya. Oke, cukup panjang, tapi saya biarkan dulu. Dia pasti akan melakukan studi kasus, dia akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Oke, nggak apa-apa. Jadi dia bisa menggunakan case study. Sekarang yang paling penting tentu saja, saya pengen menuliskan tentang biografi ya. Karena tadi di awalnya itu menggunakan biografi, maka Waalaikumsalam. Oke, biografi Ibnu Taimiyah ya. Eh, nggak usah biar aja kita akan lihat kalau dia nulisnya biografi Ibnu Taimiyah itu apakah dia panjang atau tidak nih penulisannya. Saya yakin kalau kalau seperti ini kayaknya nggak usah dipikirkan deh terlalu banyak ya tentang biografi. Nanti ditambah lagi pemikiran. Saya sambil tuliskan pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah tentang misalnya etika bisnis. Ini saya tambahkan saja untuk sebagai ini aja sebagai apa sebagai istilahnya itu tambahan ya. Jadi karena langsung ke pembahasan kan. Ini masih di referensi. Saya lihat saya cukup dari segi yang kritis terbuka pemikiran, kemudian pemikirannya mengagumi masyarakat sangat dipengaruhi oleh situasi politik. Oke, saya setuju juga perang konflik terutama antara Muslim dan Mongol serta antara Sunni dan Syiah. Ulama yang memiliki pandangan tegas dan konsisten mempertahankan akidah Sunni, oke, setuju. Selain itu sebagai ulama, Ibnu Taimiyah juga dikenal sebagai seorang ahli dalam bidang tasawuf. Ini mungkin agak sedikit ini, agak sedikit pertanyaan bukan tasawuf sebenarnya lebih kepada tazkiyah ya, tazkiyatun nafas. Ini karya Ibnu Taimiyah, dia disebutkan juga karena tadi tentang biografi ya, cukup banyak karya beliau karena ada Aqidah Al-Wasithiyah, ada Minhajus Sunnatun Nabawiyah, Al-Furqan Baina Auliya Rahman wa Auliya Syaitan gitu ya, dan yang lainnya, terutama nanti magnum opusnya adalah Majmu Fatawa. Oke, kemudian saya langsung ke pembahasan tentang
tuliskan pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah tentang etika bisnis. Ini pembahasan utama nih ya. Ini harusnya panjang, nanti kita bisa tambahkan dalam beberapa kali ya, dalam beberapa dalam beberapa step ya. Misalnya nanti akan saya tambahkan plus dengan referensi ya. Tadi kan disebutkan itu tidak pakai referensi. Kalau pakai referensi dia akan ngambil biasanya itu. Oke, ini utama kita, pembahasan utama kita ya tentang pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah, menekankan pentingnya etika bisnis gitu ya, etika bisnis dalam Islam. Kita akan lihat, oh ini saya yakin ini akan sangat panjang, sehingga tapi saya udah siapkan lagi untuk, karena ini tadi sekali lagi ini adalah free edition, maka nulisnya itu agak agak cukup ini ya, ya kita sebut nggak agak lama lah karena kita bisa sambil membaca gitu ya. Tapi berarti saya siapkan untuk tambahkan dengan referensi. Nah, sambil saya nunggu untuk nanti biar dia selesai gitu ya. Nah, nanti ibu dan bapak sekalian, teman-teman semuanya, kalau yang pengen lebih detail nanti kan bisa yang berbayar atau mungkin aplikasi juga yang membantu ini ya, membantu untuk menuliskan ini. Ini saya yakin sangat panjang sekali ya. Maka saya stop generate aja ya. Tapi masih kurang juga ya. Oke, tapi saya mau selesaikan dulu lah, nggak apa-apa ya. Soalnya agak khawatir juga nanti kalau umpamanya diselesai malah dia nggak nyambung. Ini panjang ya. Kita sambil belajar juga nih. Jadi pentingkan ekonomi, bisnis itu mengambil keuntungan dengan bukan orang lain. Ibnu Taimiyah juga menegaskan bahwa bisnis dalam Islam harus dijalankan dengan tujuan mencari ridho Allah, bukan semata-mata mencari keuntungan materi. Oleh karena itu, pengusaha muslim harus mempertimbangkan dampak sosial kegiatan bisnis seperti memberikan upah yang layak kepada karyawan, menghindari eksploitasi, dan juga memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Dia akan panjang terus bicara tentang etika bisnisnya Ibnu Taimiyah, gitu ya. Ini udah masuk ke pembahasan. Nanti kita lihat di kesimpulan gitu ya, dan juga nanti di daftar pustaka ya. Jadi kita masih dua step lagi ya. Tapi nanti saya satu kali lagi saja lah minta tambahkan dengan referensi. Tadi saya bilang bukan referensi ya, tapi tambahkan dengan kutipan, kutipan terbaru gitu ya. Kutipan terbaru. Ini pentingnya keadilan perdagangan, harga barang ditetapkan berdasarkan keadilan bukan semata berdasarkan permintaan dan penawaran ya. Ia juga menentang praktik seperti ihtikar, hoarding ya, ini pakai English ya, menimbun, spekulasi dan juga riba. Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, keberhasilan bisnis tidak hanya didukung dari sisi keuntungan finansial tapi juga dari sisi segi moral dan sosial. Oke, jadi sangat banyak sekali nih. Nanti minta tambahkan ini. Jadi nanti teman-teman semuanya kalau mau pakai ini berarti jangan lupa di perintahnya itu tulis tambahkan atau kutipan terbaru ya, atau kutipan sajalah gitu ya. Jadi nanti dia akan lebih lengkap. Kayak ini kayaknya hampir mau terakhir secara keseluruhan gitu ya. Atau mungkin dia tidak belum lanjut lagi nih, kalau lanjut lagi kita minta tambahkan. Secara keseluruhan pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah gitu ya. Oke, kalau jam segini juga biasanya banyak yang make di ChatGPT ini karena lagi viral gitu ya. Jadi mungkin dia agak-agak lambat ke yang lainnya. Oke, ini hampir ke kesimpulannya. Secara keseluruhan pemikiran ekonomi Taimiyah tentang etika bisnis menekankan pentingnya prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam menjalankan bisnis ya dalam Islam. Ia juga menekankan ya tentang bahwa bisnis dalam Islam itu harus dijalankan dengan tujuan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala ya, bukan hanya semata-mata untuk mencari keuntungan ya, keuntungan materi. Oke ya. Saya minta lah tambahkan dengan kutipan satu kali lagi saja sebelum nanti ke kesimpulannya ya. Kayak kita lihat tambahkan dengan kutipan terbaru, kita lihat tambahannya cukup banyak atau tidak. Tadi kalau dikumpulkan sebenarnya sudah terpenuhi ya. Kayak kita lihat seiring dengan perkembangan zaman, pemikiran Ibnu Taimiyah tentang etika bisnis ya masih relevan hingga saat ini. Ia mengajarkan bahwa bisnis dalam Islam harus dijalankan dengan prinsip moral etika bertujuan untuk Allah ya. Sama lah dibahasnya atau beda. Dalam sebuah kutipan terbarunya Ibnu Taimiyah menyatakan, ini mungkin perlu diperbaiki sedikit nih, kutipan terbaru siapa gitu ya. Seorang pengusaha muslim harus mempertimbangkan dampak sosial kegiatan bisnisnya. Karena bisnis tidak hanya tentang mencari keuntungan, dia hampir pengulangan
Kemudian menentang praktek yang merugikan masyarakat seperti spekulasi, riba, tadi sudah sebutkan juga. Kemudian kita lihat, saya pengen lihat di referensinya. Seorang pengusaha muslim yang sukses harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam menerapkan prinsip dan etika moral. Dengan demikian, pemikiran Ibnu Taimiyah tentang etika bisnis dapat menjadi panduan bagi pengusaha muslim dalam menjalankan bisnis mereka dengan prinsip-prinsip moral dan etika baik serta memberi manfaat bagi masyarakat. Saya coba pakai bahasa sederhana, tolong kutipan, tolong referensinya kita lihat ya. Saya pakai bahasa ini sudah tolong, jadi minta tolong please reference gitu ya maksudnya ya. Tolong referensinya, coba dia paham nggak nih bahasa. Juga referensi itu pendidikan Ibnu Taimiyah. Oke, ini langsung loncat ke ini ya. Ke daftar pustaka. Maksud saya adalah sebenarnya referensi tadi yang di atas, tapi nggak apa-apa. Berarti kita loncat ke ini cara menuliskan. Jadi saya stop generate aja. Ya, saya pengen ke kesimpulan tuliskan ya, nanti baru ke daftar pustaka ya. Tuliskan kesimpulan artikel jurnal dengan judul etika bisnis menurut Ibnu Taimiyah. Oke, kita lihat kesimpulan dia, ini menyimpulkan tidak nih. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam jurnal ini, dapat disimpulkan bahwa Ibnu Taimiyah memiliki pengaruh sangat relevan dalam konteks etika bisnis dalam perspektif saya. Ia menekan bahwa harus dilakukan dengan prinsip moral etika yang baik, dengan tujuan mencari ridho Allah dan pandangan mereka. Dari aku dari segi oke, ya sama ya hampir pengulangan yang tadi. Jadi kesuksesan bisnis itu tidak hanya dari segi keuntungan finansial, tapi juga moral dan juga sosial. Ya, dia juga harus melihatkan prinsip moral dan etika, menentang praktik tadi spekulasi, riba, kemudian ikhtikar gitu ya. Kemudian juga menjadi inspirasi untuk mengedepankan prinsip dan etika bisnisnya. Oke ya. Ini kesimpulannya ya, kita tinggal ngedit sedikit. Terakhir saya akan tuliskan daftar pustaka gitu ya. Kalau tadi kan pakai referensi ya. Daftar pustaka artikel tersebut. Kita lihat, tuliskan daftar pustaka artikel tersebut. Saya menggunakan bahasa yang berbeda. Mudah-mudahan dia paham gitu ya di chat GPT ini. Jadi daftar pustaka berikut adalah daftar pustaka yang dengan artikel. Oh ya kan dia masih nyambung ke atas. As-Siyasah Asy'ariyah fi Islahi Ra'i wa Ra'iyah, ini karangan Ibnu Taimiyah. Yang pertama ya, kedua ada Majmu' Fatawa tadi sudah saya sebutkan, Magnum Opus atau Mahakarya dari Ibnu Taimiyah. Kemudian juga ada H. Ibrahim Ibnu Taimiyah on Business Ethic. Tambahkan, ini karena baru 3 saya minta tambahkan dong gitu ya, coba bisa nggak ya, dia paham nggak ya? Tambahkan dong referensinya. Ya biar mereka bisa tambahkan lah. Ini kan baru 3 nih. Ya saya yakin dia akan membaca itu, tambahkan. Yang dongnya itu kayaknya nggak dibaca. Karena nanti dia juga bisa pakai bahasa yang apa ya, bahasa sebutnya itu ya bahasa sehari-hari gitu, bahasa umum gitu ya. Kalau dia nggak tahu pakai dong, berarti ya tambahkan referensinya tuh. Dia tahu kan? Mereka referensi untuk daftar pustaka dan artikel sama atau tidak kita isi syariah. Ya Ibnu Taimiyah. Oke, Ibnu Taimiyah 2003 tentang, oh dia masih sama yang tadi. Berarti kayaknya kayaknya saya harus pakai ini deh, pakai apa? Pakai istilahnya itu dia yang ini yang di atas itu riyad ya. Kita lihat yang di atas itu apakah riyad atau bukan tadi ya. Jadi Asia Syariah, Majmu' Fatawa ya. Kemudian tapi kalau itu benar juga sih karena dia fokusnya memang di situ. Hmm, Ini 3 kayak mungkin saya gunakannya tambahkan saja ya. Tambahkan. Alhamdulillah Islamicus. Oh dia ngambil dari Ibnu Taimiyah on business ethic ya. Ada tambahan atau tidak? Kalau tidak ada saya minta tambah ya. Tambah referensi. Oke. Saya akan tambahkan. Jadi nggak pakai dong tadi ya. Kalau pakai dong mungkin dia nggak tahu. Hmm. Ya, dia mungkin nggak tahu ini aja tuh. Oke, nanti ini tadi etika bisnis menurut Ibnu Taimiyah sudah ya secara sudah oke, dia nambahkan nih ya di nomor 4. Jadi ternyata dia nggak pakai dong gitu ya. Jadi nggak pakai bahasa pasaran, jadi langsung ke tambahkan ya. Nomor 4-nya ada Yusuf Ibnu Taimiyah Concept and Business Ethics, a Critical Review, ini jurnal. Kemudian ada Al-Atas, Ibnu Taimiyah Economic Thought and Its Relevance Today, ini juga international jurnal. Kemudian juga ada Al-Hibri. Saya minta lagi ya, tambahkan lagi. Hmm.
Ini udah 6, ya minimal ada 10 lah ya. Ada Al-Hibri, Ibnu Taimiyah, and Rise of Radical Critic. Wah, ini judul Economic Studies. Kita lihat, saya minta tambahkan lagi satu kali lagi ya. 7, Al-Rasyid, QA ya 2014. Ini tentang Business Ethics in Islam, a study of the views of Muslim scholars ya. Ini saya rasa dalamnya mungkin memang ada yang Ibnu Taimiyah menyebutkan ya tentang bisnis etik ya. Oke, disebutkan juga. Kemudian Al-Misawi M. Nah, saya coba sampai 10 saja. Nanti terakhir sekali saya ingin coba untuk yang Al-Ghazali ya, agar ya agak seimbang lah antara Ibnu Taimiyah dengan Al-Ghazali. Kita lihat deh sampai 8 atau 10. Harusnya 10 ya. Bahkan mungkin bisa lebih. Tapi saya rasa 10 ya. Al-Habsi 2007, Business Ethics in Islam, The Glaring Gap in the Modern Islamic Banking and Finance Industry. Saya rasa ini mungkin dia masuk ke dalamnya karena ada bisnis etiknya itu, ada pemikiran juga dari Ibnu Taimiyah atau minimal nyambung di etiknya itu atau bisnis etiknya. Oke, 10 ada Kamali MH ya 98, agak cukup lama tapi bukunya masih cukup bagus. Ibnu Taimiyah on Public and Private Law in Islam, karena dia main public betul itu. Oke, saya rasa 10 udah cukup karena ada pitch-nya juga di sini. Oke, terima kasih untuk ChatGPT ya sudah membantu untuk penulisan di artikel jurnal dengan judul Etika Bisnis ya menurut Ibnu Taimiyah atau Etika Bisnis dalam Islam, perspektif dari Ibnu Taimiyah. Oke, agar lebih ini lagi sebetulnya mau saya ganti dengan Al-Ghazali ya, misalnya tuliskan ya artikel jurnal dengan judul, ini dia judul terlalu panjang tapi nggak apa-apa. Etika bisnis menurut Imam Al-Ghazali. Karena tadi saya pertama coba sudah cukup bagus juga gitu ya, tapi ini untuk membandingkan saja ya, untuk melihat saja. Ini karena suruh tulis artikel jurnal otomatis dia sangat panjang gitu ya, sangat panjang sehingga tadi yang satu-satu. Hmm, kayak dia ya sangat zuhud lah gitu ya. Nah, mungkin kita langsung sebutkan tentang ini, artikel ini, etika bisnis ini ya. Kita langsung sebutkan di sini, dia akan keluar etika bisnis menurut Al-Ghazali. Ya, karena dia suruh tuliskan artikel jurnal, dia mungkin dia terlalu panjang gitu ya. Jadi kalau ini etika bisnis menurut Al-Ghazali, dia pasti akan jelaskan. Ya, oke. Nah, lagi-lagi karena ini adalah free, hmm, oh, dia tidak menemukan gitu ya. Namun dia juga jelaskan juga ya, tentang jadi walaupun dia tidak ngomong tapi dia dijelaskan. Nanti kalau diulang seperti tadi, abstraknya, kemudian juga biografinya, kemudian ke pemikirannya, dia akan menemukan itu. Misalnya saya tuliskan lanjutkan. Dia akan menambahkan lagi ya. Jadi ini tinggal sebenarnya kalau penggunaan ChatGPT ini, pintar-pintarnya kita itu untuk menggunakan apa pertanyaan yang tepat agar tidak salah dalam menjawabnya. Termasuk tadi juga penggunaan referensi. Ya, misalnya untuk referensi seperti ini. Misalnya ini kan tentang Al-Ghazali, mana bahwa misalkan harus dilakukan dengan penuh kejujuran, aman, tentang kejujuran, pentingnya dan agama termasuk memperhatikan hak Allah. Dia beda dengan Ibnu Taimiyah ya. Saya terakhir sekali ini ya, tambahkan kutipan lah ya, jangan referensi. Kalau referensi kita tambahkan kutipan yang dikutip, yang dirujuk, bisa nggak ya? Kita lihat. Oke, terus kita sambil nunggu ya. Dia karena tentang etika bisnis dalam ini, dia akan sangat panjang, tapi dalam ringkasan atau ringkasnya gitu ya. Oke, ini hampir terakhir, saya minta tambahkan kutipan yang dirujuk ya, agar nanti tidak ini ya, tidak asal gitu ya. Jadi dia juga harus, oke, saya tambahkan kutipan yang dirujuk. Ini untuk teman-teman semuanya yang ingin menulisnya itu pakai referensi, ya pakai ini. Berikut adalah kutipan dari satu yang merujuk pada pandangan tentang etika bisnis. Oh, ini ada tambahkan kutipan yang dirujuk. Oh, ini kita lihat, keadilan itu adalah segala hal, ada referensi tidak, kita lihat. Tercela dan maksudnya janganlah dia mengambil keuntungan yang tidak adil dari orang yang tidak. Oke, ini terjemahan yang menurut saya sangat cukup cukup bagus ini ya. Ihya Ulumuddin. Oke, satu kali lagi penasaran ya. Tambah lagi. Hmm.
keadilan. Coba kita lihat. Keadilan adalah segala urusan urusan perdagangan. Jadi ini cukup lengkap sekali ini di Ihya Ulumuddin ya. Dia akan tambah terus dan tidak akan pernah habis gitu ya untuk membahasnya nih. Jadi Al-Ghazali juga menekankan pentingnya tujuan dalam berbisnis tidak semata untuk mencari keuntungan semata, tapi juga sebagai sarana untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan beramal soleh. Ya, Al-Ghazali menyarankan agar para pelaku bisnis berpikir panjang, berpikir jangka panjang dan perhatikan dalam bisnis mereka terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Mereka harus memastikan bahwa bisnis yang mereka lakukan tidak merugikan orang lain dan lingkungan sekitar karena itu bertentangan dengan nilai etika dan moral dalam Islam. Oke, saya rasa cukup ya pembahasan tentang ini ya, bahwa intinya adalah untuk Open AI ataupun artificial intelligence ya saya menggunakan aplikasi ChatGPT itu akan sangat membantu bagi kita untuk menuliskan artikel jurnal ya, tetapi harus pintar-pintarnya kita itu untuk membuat sebuah pertanyaan, dan juga yang paling penting dari semua itu adalah al ilmu qoblal qaul wal amal. Jadi sebelum kita membuat atau menggunakan ya using ChatGPT, maka terlebih dahulu kita harus menguasai dari topik yang akan kita tulis ya, kemudian juga memahami bagaimana sebenarnya amanat ilmiah dan juga tanggung jawab ilmiah dalam menulis artikel jurnal. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita hidayah, inayah dan juga pertolongannya sehingga kita akan mampu untuk menulis jurnal ya ilmiah yang bisa membantu untuk ya kenaikan pangkat, dan juga yang paling penting dari itu semua adalah untuk sebagai amal soleh kita sebagai dakwah ilallahi azza wa jalla. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.